Halo para penggemar Gprofis, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan persamaan diferensial biasa atau PDB order 1 derajat 1. Bagi teman-teman yang belum menonton atau melihat video saya bagian yang pertama yang membahas dasar-dasar persamaan diferensial, silakan menonton video itu. Kalau sudah paham bisa kita lanjut ke sini ya. Nah, persamaan diferensial biasa order 1 derajat 1 bentuk umumnya adalah seperti ini. Px, y dx plus Qx, y dy sama dengan 0, di mana P itu fungsi dalam xy, Q itu fungsi dalam xy. Nah oke, saya berikan contoh supaya lebih jelas ya. Misalkan ada persamaan diferensial y aksen plus dalam kurung 2x plus 3y plus per ya 4x min y sama dengan 0. Nah dy per dx ini untuk menggantikan y aksen ya, sama aja ditulis seperti ini. Jadi 2x plus 3y per 4x min y sama dengan 0. Kemudian ini saya pindah ke ruas kanan. Kemudian saya kalikan silang. Seperti ini jadinya ya. Min 4x min y dy sama dengan 2x plus 3y dx. Kemudian saya pindah ruas ya. Ini saya pindahkan ke kanan. Jadinya seperti ini. Persamaannya 2x plus 3y dx plus 4x min y dy sama dengan 0. Nah, yang di depan dx itu adalah fungsi p-nya itu ya, seperti bentuk umumnya ini ya, depannya dx fungsi p, jadi p-nya itu adalah 2x plus 3y, sedangkan q-nya itu adalah 4x min y. Jadi persamaannya bentuk umumnya seperti ini kan tadi sebenarnya. Oke, nomor 2 saya berikan contoh lagi. D per dx sama dengan 9y kuadrat plus x pangkat 3y kuadrat. Nah persamaan ini bisa saya tulis seperti ini kan. Ini dx-nya saya buang ke ruas kanan. Nah, akhirnya saya dapatkan persamaan seperti ini, ya. Nah, ini karena D-nya saya pindahkan ke ruas kanan, jadinya seperti ini. Oleh sebab itu, fungsi P-nya di sini adalah yang di depan dx, yaitu 9y kuadrat plus x pangkat 3y kuadrat, sedangkan yang di depan D itu min 1. Jadi, fungsi Q-nya di sini adalah min 1. Oke, terus kemudian yang ketiga, misalnya ada persamaan diferensial seperti ini. Maka saya bisa tulis seperti ini ya, saya pindahkan ke ruas kanan yang ini, kemudian dx-nya saya buang ke ruas kanan. Nah, terus kemudian saya kumpulkan dalam satu ruas di sini ya. Jadi 4y kuadrat dy saya buang ke ruas kanan, jadinya persamaannya seperti ini. Nah, p-nya itu mana? P-nya itu di depannya dx ini ya. Jadi fungsi p-nya adalah 8xy min 7y kuadrat y, sedangkan fungsi q-nya adalah min 4y kuadrat. Nih ya. Nah, kita sekarang bicara masalah bentuk persamaan diferensial eksak. Misalnya saya punya persamaan diferensial order 1 derajat 1 seperti ini ya. Andaikan ruas kiri, ini kita bisa tulis seperti ini. drx, y. Jadi, jumlahan fungsi b dx dengan q dy itu menjadi dr gitu ya. R fungsi x dan y. Nah, maka di sini dikatakan sebagai diferensial total menjadi persamaan diferensial biasa eksak di sini ya, dalam bentuk eksak karena ruas kiri ini bisa dijadikan bentuk diferensial seperti ini, diferensial total. Oke, nah solusi umumnya itu adalah R X Y sama dengan C. Saya berikan contoh supaya lebih jelas. Misalkan saya punya persamaan diferensial order 1 derajat 1, 2xy dx plus x kuadrat dy sama dengan 0. Nah ini saya bisa tulis seperti ini kan. Dx kuadrat y sama dengan 0. Ruas kirinya itu bisa saya tulis seperti ini. Turunan dari x kuadrat y. Perhatikan ya, turunan dx kuadrat y kan x kuadrat diturunkan dulu. Diturunkan dulu jadi 2x, y-nya dibiarkan. Ya kan? Nah kalau turunnya terhadap y, berarti x kuadrat dibiarkan, y yang diturunkan. Y diturunkan terhadap y kan 1. Jadi x kuadrat kali 1 ya x kuadrat. Makanya persamaan ruas kiri ini bisa dituliskan dalam bentuk persamaan diferensial total seperti ini ya, dalam bentuk diferensial total. Oke, jadi kalau begitu, karena di sini solusi umumnya kan bentuknya R, X, Y sama dengan C, berarti ini kan R-nya, X kuadrat Y itu R-nya. Jadi kalau begitu, kalau saya integralkan, sebenarnya kalau saya integralkan, ini kan hilang D-nya ya, 0 diintegral ya C lah ya, konstanta sebarang. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat Y sama dengan C. Nah, ini yang saya katakan bahwa dr sama dengan 0 ya. Nah ini ya. Ini R-nya sejatinya. X kuadrat kali Y itu R-nya. R sama dengan C. Jadi X kuadrat Y sama dengan C. Itulah solusi dari persamaan diferensial ini.
Saya berikan contoh lagi supaya lebih jelas ya. Saya punya persamaan diferensial 3x kuadrat y kuadrat d per dx plus 2x y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ini perhatikan. Nah, ini saya kalikan dx semua ruas. Kalau saya kalikan dx, ini jadi dy aja. Ini saya kalikan dx, dx-nya di sini ya. 0 kali dx ya 0. Oke, nah sekarang ini bisa saya tulis seperti ini kan. Jadi bentuk diferensial total, sehingga menjadi persamaan diferensial yang eksak ya. Jadi D E kuadrat Y pangkat 3 sama dengan 0. Ini kan R-nya sebenarnya. Ya, ini kan kalau kita integral itu pasti sama dengan C ya. Sehingga ini R-nya E kuadrat Y pangkat 3 itu sama dengan C. Ya, lihat. Ini adalah R-nya. dr gitu ya. Jadi R-nya E kuadrat Y pangkat 3 sama dengan konstan. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial seperti ini. Oke, nah sekarang bentuk persamaan diferensial tak eksak dengan faktor integral. Jadi tak eksak. Kalau tadi eksak ya, ini tak eksak. Kalau eksak berarti bisa dijadikan diferensial total, tapi kalau ini tidak bisa. Misalnya ada persamaan diferensial, order 1, derajat 1, bentuknya seperti ini. Ini PDB tak eksak. PDB tak eksak ini bisa menjadi eksak ketika saya kalikan dengan faktor integral, yaitu fungsi f(x, y). Nah, saya kalikan ini kedua ruas ya. Kalau ini saya kalikan kedua ruas, 0 kali F ya, 0 ya. Nah, ini kali F ya, tetap seperti ini. Dan ini bisa menjadi diferensial total. Nah, bisa menjadi dr(x, y) gitu ya. Nah, ini akan menjadi PDB eksak tentu saja ya, persamaan diferensial biasa yang eksak. Nah, f(x, y) disebut faktor pengintegral. Nah, solusi umumnya ya Rx sama dengan C seperti tadi. Saya berikan contoh ya. Misalkan 4y dx plus 3x dy sama dengan 0. Nah, ini disebut PDB tak eksak. Ya, karena tidak bisa dijadikan diferensial total. Nah, supaya menjadi PDB yang eksak, saya kalikan dengan faktor pengintegral, yaitu x pangkat 3 y kuadrat. Jadi kedua ruas saya kalikan ini hasilnya kan seperti itu ya. Nah, jadi dapat persamaan seperti ini ruas kirinya. 4x pangkat 3 y pangkat 3 dx plus 3x pangkat 4 y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, kalau ini sudah bisa dijadikan persamaan diferensial total ya. Bisa jadikan diferensial total. Ini bisa ditulis seperti ini kan. Dx pangkat 4 y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ini yang ruas kiri bisa ditulis turunan dari x pangkat 4 y pangkat 3. Nah, oke, sekarang perhatikan di sini ya. Ini kan diturunkan terhadap x dulu. Jadi x pangkat 4 diturunkan kan 4x pangkat 3 ya. Y pangkat 3 tidak, tetap ditulis biasa. Nah, terus kemudian yang ini perhatikan turunan terhadap y. Jadi x pangkat 4 ditulis biasa. Nah, y pangkat 3 diturunkan 3y kuadrat kan. Nah, ini turunan terhadap y, seperti itu. Makanya bisa dijadikan diferensial total seperti ini. Ini menjadi PDB yang eksak gitu ya. Oke, sehingga kalau saya integral ya kembali lagi ini hasilnya adalah x pangkat 4 y pangkat 3 itu sama dengan c. Ini kan R-nya ya sesuai dengan teori tadi. Oke, jadi inilah solusi dari persamaan diferensial seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut bentuk persamaan diferensial dengan pemisahan variabel. Nah, misalkan ada bentuk persamaan diferensial seperti ini, yang variabelnya terpisah, X dan Y-nya. Saya kalikan aja kedua ruas itu dengan persamaan seperti ini, ya, seper F2X G2Y, akhirnya menjadi seperti ini. Nah, akhirnya apa? Variabelnya menjadi terpisah, ya. Jadi ini fungsi X-nya ngumpul sebelah kiri, di depan dx, sedangkan fungsi g-nya, fungsi y ini berkumpul di sebelah kirinya d, ya, di depannya d. Nah, jadi ini sudah terpisah variabelnya, jadi kita bisa gampang mengintegralnya. Oke, nah contohnya adalah seperti ini ya. Saya punya persamaan diferensial order 1 derajat 1 seperti ini. Saya hapus dulu ya, saya seret ke atas. Y-nya saya keluarkan aja ini. Kalau Y-nya saya keluarkan, nah, di sini jadi ini ya. Kalau X kuadratnya ini saya keluarkan, jadi ini persamaannya. Oke, nah kedua ruas saya kalikan dengan seper Y kuadrat. Nah, seper Y kuadrat. Akhirnya yang ruas kiri jadinya seperti ini ya. Y-nya kan hilang. Ya. Terus ini Y kuadrat dibagi kuadrat jadinya kan 4 ya.
Nah, ini jadi 1/x. Terus kemudian yang ini E kuadratnya yang hilang dibagi Y, 3Y, ini dibagi 4Y kuadrat. D sama dengan 0. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, terus kemudian kita integral semua suku, semua ruas. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya integral, ini juga saya integral. Nah, ruas kanan juga saya integral. Kalau ruas kanan diintegral, ya hasilnya konstanta sebarang gitu ya. Nah, oke, sekarang coba perhatikan di sini ya. Saya integral, hasilnya kan ini 4x, ini ln x ya kan. 3y diintegral 3/2y kuadrat, ini saya integral 4/3y pangkat 3 sama dengan konstan ya, seperti itu. Akhirnya inilah solusi dari persamaan diferensial seperti ini. Nah, kita lanjut lagi mengenai solusi umum PDB dengan substitusi. Nah, ini saya berikan contoh. Misalnya ada persamaan diferensial seperti ini. Ini saya misalkan aja. Ini ada yang bilang juga pakai transformasi ya. Saya bilang sederhana substitusi. X plus Y-nya itu diganti dengan U aja. Ya, X plus Y sama makan U. Jadi kalau begitu dx plus dy itu sama dengan du. Ini saya turunkan semua. Ya, semua suku, semua ruas. Nah, terus kemudian perhatikan di sini. Ini 5 plus 4 dalam kurung Y plus X kan. Tapi Y plus X-nya itu kan U. Makanya ini jadi 4U. dx-nya itu saya ganti du min dy. Nah, gitu kan ya. Ini kan 2 dalam kurung X plus Y. Sehingga 2U. Karena X plus Y-nya U. Ditambah dengan 3. dy sama dengan 0. Nah, oke. Terus kemudian, coba perhatikan baik-baik di sini. Ini saya kalikan ke dalam ini ya. 5 plus 4U kalikan du ini jadinya. 5 plus 4U kalikan dy ini jadinya. Ya kan? Nah, ini. Oke, kemudian perhatikan di sini kalau saya sederhanakan jadinya 5 plus 4U du min 2 dalam kurung U plus 1 dy sama dengan 0 ya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik di sini. Sekarang kedua ruas ini saya kalikan 1 per U plus 1 ya. Nah, akhirnya yang ruas kiri jadi seperti ini ya, yang sebelahnya jadi seperti ini. U plus 1-nya habis. Oke. Nah, persamaan ini kan bisa ditulis seperti ini. Ya, 5 itu 1 plus 4 ditambah dengan 4U. Nah, ini 4 plus 4U itu kan bisa ditulis seperti ini ya. 4 dalam kurung U plus 1 gitu kan. Bisa seperti itu. Terus kemudian ini bisa saya bagi 1 plus U plus 1 berarti ini ya du. Kemudian yang ini jadi 4 du. Min 2 dy sama dengan 0. Nah, oke, saya hapus dulu. Saya taruh sini aja. Oke, jadi sekarang saya tinggal mengintegral aja semua ruas ya, semua ruas, semua suku saya integral seperti ini. Ini integralnya apa? Kan ln U plus 1 ya. Nah, sedangkan 4du diintegral jadi 4U. Ya, ini baca ln, ada juga baca len, ada yang ln, macam-macam. Kalau saya suka baca ln logaritma natural ya. Sedangkan 2d diintegral ya 2y lah. Nah, ini sama dengan konstan. Tapi U-nya tadi itu adalah X plus Y. Ya, kita masukkan sini. Jadi U-nya X plus Y plus 1. 4U, U-nya saya ganti X plus Y tadi ya. Sesuai dengan substitusinya tadi. Jadi inilah solusi dari persamaan diferensial yang kita cari. Saya sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat.